Saya permisi kepada Bapak dan Ibu mengganggu waktunya, dan saya juga berterima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah sudah memberikan kesempatan di sela-sela kegiatan pembelajaran kita. Baiklah Bapak Ibu, kegiatan hari ini adalah bersangkut paut dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Siti tadi, bahwasannya ini sekarang tema perundungan ini sudah luar biasa, terutama di Indonesia, apalagi dengan kondisi anak kita yang luar biasa dengan pola tingkah lakunya yang berkarakter yang aneh-aneh. Baik Bapak Ibu, kali ini kami kebetulan sudah sampai ke modul 2.1, tapi ini merupakan aksi nyata yang akan saya lakukan pada hari ini. Kegiatannya juga berlanjut kepada siswa juga, yaitu diseminasi atau pengimbasan modul 1.2 budaya positif calon guru penggerak angkatan 9 Kota Tinggi. Yang dibahas adalah budaya positif yang harus dan wajib kita rubah di sekolah kita yang paling kita cintai ini. Pertanyaan pemantik satu yang muncul adalah seperti ini Bapak Ibu. Setuju atau enggak nih Bapak Ibu? Saya ajak nih bercerita nih. Hukuman dapat mendisiplinkan anak yang pertama. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca halaman. Sekolah dapat dapat meningkatkan disiplin anak. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini yang pertama nih, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira dengan hukuman yang sudah saya juga ngomong di sini kadang kemarin gitu. Sekarang kita sudah berubah pelan-pelan. Memang jujur kan Bu, jujur itu memang sulit memang. Hukuman dapat mendisiplinkan anak gitu. Tadi yang disampaikan sama Ibu Siti itu tadi hukuman bentuk lari. Kalau bentuk larinya merupakan konsekuensi dari pelajaran olahraga itu silakan. Beda dia. Push up itu memang bentuk disiplin konsekuensi dari pembelajaran olahraga itu silakan. Apakah push up, lari itu masuk ke kita? Kira-kira ada yang bisa bantu nggak? Kira-kira jawab. Hukuman dapat disiplin anak. Begitu. Ada Bapak Ibu? Saya. Ini minta tolong sama Ibu Siti. Saya rasa memang dengan hukuman, anak bisa berdisiplin. Karena apa? Kita yang orang tua aja, kalau udah ditegur itu ada terekam di dalam otak kita ini, kita pernah ditegur. Jadi kita untuk melakukan kesalahan yang sama itu kita akan mundur gitu, akan nggak mau lagi dengan kesalahan yang sama, tapi mungkin dengan menciptakan kesalahan lainnya mungkin akan terjadi. Jadi memang perlu adanya hukuman sebagai bentuk konsekuensi dari anak itu sudah berbuat salah ditegur gitu. Oke, itu pendapat teman kita Ibu Siti. Hukuman wajib ada, tapi dengan segala macam bentuknya yang bervariasi. Karena dengan hukuman kadang-kadang terekam bahwasannya harus ada konsekuensi terhadap apa yang dibuatnya. Yang kedua, apakah pemberian hukuman positif nih untuk anak-anak? Seperti contohnya dia itu membaca, membersihkan halaman. Yang kalau pagi masuk pagi tuh, judulnya tuh ngetik sampah, kan bersih tuh halaman tuh. Kira-kira positif nggak tuh? Kira-kira Bapak Ibu, ayo dong. Kira-kira. Iya, mau takut bebas. Ini hanya bentuk diskusi kita, gitu. Diskusi kita. Ini budaya positif yang kita akan peran rubah di SMK Negeri 4. Insya Allah berubah dengan berbagai macam cara kita buat. Nah, apalagi Ibu kita mendukung, dan itu ini ada pembahasan tentang stop bullying dengan ada program urusnya gitu. Itu mendukung sekali. Iya Bu, silakan Bu, Ibu Siti. Khadijah, ini Siti yang kedua. Terima kasih. Untuk pemberian hukuman ini Pak, maunya dikelompokkan. Dikelompokkan. Tanya dulu ke pribadiannya. Karena kalau kita tanya, ini contoh anak yang terlambat ya Pak ya, yang bersihkan halaman. Jadi pengalaman saya waktu saya mau menghukum anak ini,
ternyata dia pergi sekolah itu Pak udah bergaduh dia sama mamanya. Berantem Kasih ya? uang jajan apa. Kalau bisa menjerit anak itu sudah menjerit itu. Sesudah kita tanya baru menangis. Nah yang kedua ternyata ada juga kasus terlambat ini rumahnya di Tanjung Perapat. Ini terlambatnya udah jam 9 ini. Tapi dia diantar bapaknya langsung. Tapi kita tetap komunikasi melalui foto, melalui WA gitu. Bu, saya masih mau sekolah, tapi hujan deras. Hujan deras ya? Ya udah, istirahat dulu. Memang betul mau sekolah. Iya, saya pengen ngantar bapak. Sudah hujan deras Bu, ini saya mau OTW ke sekolah. Masih bisakah saya sekolah? Masih, datanglah. Pas mau berangkat ternyata bannya bocor. Jadi Bu, difotokannya ban saya bocor. Saya tetap mau sekolah. Ini udah jam 8:30. Ya udah, kalau rasamu nyaman berangkatlah ke sekolah. Jadi anak seperti ini kan nggak perlu dihukum Pak. Dia Betul. udah berusaha semaksimal mungkin yang mau ke sekolah tadi. Iya. Nah, jadi maksud saya hukuman untuk membersihkan halaman atau menyapu masjid atau mengutip sampah itu memang perlu, tapi dikelompokkan, ditanyai dengan benar apa penyebab terlambatnya tadi. Terima kasih. Mantap, itu guru PKN gitu memang. Iya, lengkap dia. Oke, pertanyaan ketiga, pertanyaan romantik ketiga. Terima kasih Bu ya pendapatnya. Iya. Memberi penghargaan itu bisa meningkatkan motivasi peserta didik. Kira-kira betul nggak itu penghargaan kita kasih? Contohnya kita penghargaan yang paling simpel dari judulnya. Hanya ada contoh boleh nih kalau permen nih udah berhasil Bu ya hafal alias bersama dengan artinya gitu, dikasih Bu Lilis. Itu kan penghargaan tuh. Kira-kira dengan seperti itu mau meningkat motivasi peserta didik atau tidak? Setuju nggak kita? Setuju ya Bapak Ibu? Setuju gitu ya? Itu versi kita setuju ya? Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Oke, pembelajaran pertamanya adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal yang ada di kita. Oke, ini urusannya tentang teori paradigma, teori kontrol, teori pilihan dalam bentuk ilusi kontrol. Pemikiran seperti ini, guru dapat mengontrol murid. Yang kedua, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kritik dan membuat orang merasa bersalah kuat karakternya. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Semua yang tiga di atas itu positif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Kita itu punya hak untuk memaksa. Oke. Stimulus respon dalam teori kontrol ini adalah siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol. Dalam stimulus respon seperti ini, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teorinya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu teorinya. Yang kita dapat nih, ya kan? Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Karena dalam teorinya semua perilaku itu memiliki tujuan. Oke, berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan dalam bentuk teorinya hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol. Berikutnya, permasalahan pada saat bujukan, ada permasalahan pada saat bujukannya gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Berikutnya, mode berpikir menang atau kalah sama dengan teori kontrolnya. Mode berpikir menang ataupun kalah. Ini disiplin positif yang menurut teori dari Dr. William Glasser. Banyak Bapak Ibu, ada beberapa ya. Teori motivasi adalah menghindari hukuman, mendapatkan imbalan, menghargai diri sendiri dengan nilai kebijakan universal, keyakinan kelas, positif kontrol guru ada 5. Kita lanjut ke materi berikutnya. Ini Bu, apa makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri
dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan berdasarkan budaya kita. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ini makna disiplin. Nilai-nilai kebajikan universal yang ada dalam perilaku itu. Nilainya, sifat positifnya adalah merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki tujuan, dari Dr. William Glasser. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal sebagai profil pelajar Pancasila adalah: 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Berkebinekaan global. 5. Bergotong royong. Dan 6. Anak-anak itu berjiwa kreatif. Kita masuk ke teori konsep, teori motivasi, hukuman, dan restitusi. Baik Bapak dan Ibu, ini teori motivasi perilaku manusia. Di motivasi eksternal, dari luar, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya, itu dari luar tuh, dari aman aja dia. Dari motivasi dari luar juga, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya, itu motivasi dari luar. Sedangkan dari dalam, tujuan disiplin positif adalah menghargai diri sendiri. Siapa yang akan menjadi orang seperti apabila saya melakukannya, itu motivasi kita sendiri. Oke, lanjut. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Berikut Ibu, Bapak dan Ibu, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman, mirip sebenarnya dia, cuma ada efeknya nanti. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu dalam rangka memenuhi tujuan tertentu dari orang yang meminta. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan, beberapa dampak dalam dihukum atau menghargai, diberi penghargaan. Berpengaruh pada jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaannya dalam menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan itu tidak efektif, penghargaan itu bisa merusak hubungan. Nanti akan ada penjelasan berikutnya. Dihukum oleh penghargaan juga bisa membuat penghargaan menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan mengurangi motivasi intrinsik dalam diri peserta didik. Bentuk program kebajikan, apresiasi. Di dalam ini kita diharapkan kepada pendidik, kita bisa memberikan pengakuan secara khusus, pribadi, atau beri pengakuan kepada semua murid, bisa bergantian, dan beri pengakuan secara konsisten, dan kita lebih banyak fokus pada proses. Oke, ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Dalam pembuka kemarin saya perhatikan nih, nilai kebajikan yang akan dimunculkan adalah rasa empati besar. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Berikutnya dalam kata pembukanya, saya menghargai. Nilai yang akan dimunculkan adalah bentuk kepedulian kita, bentuk kepedulian kita sebagai pendidik. Situasinya biasanya pada saat membantu teman-teman di kelas. Itu nilai kebajikan yang akan kita diharapkan. Sudah, katanya terima kasih untuk nilai kebajikan dari siswa yang akan kita munculkan, yaitu rasa tanggung jawab. Biasanya situasinya pada saat kegiatan contoh mengumpul kertas yang ada berserakan di kelas. Baik Bapak Ibu, ini ada tindakan nih, ada tindakan guru dalam bentuk hukuman ataukah
konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Mencatat 100 kali di buku, saya tidak akan terlambat lagi. Apakah hukuman atau konsekuensi? Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga, ini sudah dilakukan ya. Murid diminta untuk push up 15 kali tidak menggunakan masker di sekolah. 4. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coretnya. 5. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. 6. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak pakai sepatu hitam. 7. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Dari 7 tindakan guru tadi, yang manakah hukuman dan yang mana konsekuensi? Saya ulang. Yang pertama, disuruh nyata 100 kali, mengatakan bahwasanya saya tidak akan terlambat. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan 12 basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Hukuman. Baik. Murid push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Lanjut nomor 4, menggantikan tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol waktu belajar. Konsekuensi. Berikutnya, murid disuruh tidak pakai sepatu seharian karena dia tidak pakai sepatu hitam. Hukuman. Baik, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di 10 menit waktu belajar. Hukuman. Kita lihat jawabannya. Sudah sama. Yang terakhir konsekuensi karena pelajaran olahraga. Kan udah dibilang kita dari awal. Kalau pelajaran olahraga, dia punya kasus-kasus tertentu. Macam Pak Ikram disuruh keliling. Karena apa? Dia kan disuruh masuk belajar, tapi dia di kelas, di kantin gitu bentuknya. Yang lainnya alhamdulillah sudah benar. Berarti sudah banyak, tinggal di nomor terakhir. Karena dalam pelajaran olahraga, jadi boleh, tapi yang manusiawi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman bentuknya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Membuat anak sakit secara fisik, hati untuk waktu yang panjang, pasti panjang. Itu hukuman bentuknya. Berikutnya, anak nggak suka dengan kedisiplinan, membenci. Udah gitu hukuman sifatnya pasti paksaan. Berikutnya, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kadang. Udah gitu hukumannya konsep diri yang buruk bentuknya. Berikutnya, anak belajar menyembunyikan kesalahannya. Biasa mulai berbohong nih, berbohong gitu kan. Kemarin saya lewat di kelas depan, ada yang berbicara nama-nama hewan. Saya tanya, karena dia takut dihukum, mulai berbohong. Padahal orang itu aja. Dia itu ternyata pasti dia menyembunyikan ini. Dan itu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Itu dalam konsekuensi dari hukuman. Sedangkan bentuk konsekuensi sesuatu itu harus terjadi. Gitu. Yang pertama. Yang kedua, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nyamannya nggak nyamannya waktu pendek aja. Setelah itu dia sadar, oh iya ya, konsekuensi aku terlambat belajar olahraga itu ya harus lari. Karena sudah ada kesepakatan. Anak menghargai disiplin. Dia bukan dalam bentuk paksaan tapi stimulus dari tanggapan. Berikutnya, mendorong anak mudah menyesuaikan diri. Konsep dirinya bagus, baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan dan dia tidak kehilangan hak. Dibuat tidak nyaman, dibersihkan untuk sementara waktu. Itu dalam bentuk konsekuensi. Itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi, Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, yang ditawarkan pemerintah, ditawarkan pakar-pakar pendidikan dalam pendidikan guru penggerak dan mungkin akan diimbaskan kepada teman-teman, yaitu kita lakukan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi baik bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi prosesnya merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi atau memecahkan masalah mereka sendiri
dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan untuk menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini Bapak Ibu identitas gagal dan identitas sukses dari sebuah hukuman dan konsekuensi dalam bentuk disiplin. Sedangkan restitusinya di sebelah. Contohnya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi dalam konsekuensi, sesuatu harus terjadi, sedangkan restitusinya kita beri pilihan kenapa hal itu terjadi dan kira-kira menurut Anda, menurut kamu bagaimana cara memecahkan masalah ini supaya tidak akan terjadi kembali. Itu seperti yang sedikit banyak tadi sudah disampaikan oleh Ibu Siti, bahwasannya hukuman-hukuman verbal seperti ucapan-ucapan itu mulai dikurang-kurangi. Nanti Bapak Ibu, 9 ciri-ciri restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, kita berikan tawaran buku paksaan. Restitusi menuntut anak untuk melihat dalam diri sendiri, mencari keputusan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Maksudnya, oh aku salah nih, kedepannya aku gak buat salah lagi dan aku diterima sama teman-teman. Bapak Ibu, kira-kira apa beda di sini tentang kita membahas tentang keyakinan kelas sebelum dari sangkut paut dengan restitusi tadi. Kira-kira dalam keyakinan kelas, apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Ayo. Apa bedanya peraturan ini belum masuk kemari. Apa bedanya peraturan dan keyakinan kelas? Peraturan dan keyakinan. Sesuatu yang sudah disepakati. Dan mungkin suatu aturan yang diyakini baik dan dilaksanakan. Bisa benar. Peraturan intinya sudah tertulis semenjana. Contohnya peraturan itu dari awal A sampai B itu peraturan kita buatkan untuk dalam kelas itu. Contohnya peraturannya tidak boleh buang sampah sembarangan, itu peraturannya. Atau di peraturan tidak boleh mencoret-coret dinding, tidak boleh merusak meja, kursi dan lain segala macamnya di kelas itu. Sedangkan keyakinan kelas adalah kesepakatan antara siswa dengan guru sewaktu pembelajaran di dalam kelas itu. Contohnya begini Bapak dan Ibu, kenapa keyakinan kelas yang agak sedikit berbeda dengan peraturan? Contohnya kita keyakinan kelasnya bahwasannya setiap siswa yang dalam pembelajaran kelas kita contohnya boleh permisi, boleh ke kamar mandi berapa kali? Sekali, 2 kali. Berapa kali? Berapa menit contohnya? Itu contohnya. Yang kedua, boleh terlambat dalam pembelajaran jam pertama, tapi disepakati bahwa terlambat tidak lebih dari contoh 5 menit. Sudah. Apabila mau bertanya angkat tangan, itu termasuk keyakinan kelas. Apabila dalam belajar handphone di silent contohnya, atau handphone dikumpulkan di meja, itu termasuk keyakinan kelas yang sekarang lagi digaung-gaungkan dalam dunia pendidikan. Bahwasannya dengan keyakinan kelas anak-anak kita kembalikan. Kira-kira kalau mereka berbuat salah, cocok nggak dengan keyakinan yang sudah kita sepakati? Gitu Bu. Oke, mengapa tidak peraturan saja dan mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kamar mandinya 1 kali. Peraturan bahwasannya menggunakan bila mengendarai kendaraan roda 2. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti sesi pelatihan? Kira-kira Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2 di jalan sana? Iya, supaya keselamatan intinya kan Bapak dan Ibu kan. Kalau dibilang itu nomor sekian itu, kalau jatuh, naas kita.
Iya, untuk keselamatan kita. Oke Bapak Ibu, budaya positif yang mau dikembangkan adalah lingkungan sekolah yang positif. Kita kembangkan keyakinan kelasnya, semua itu terangkum dalam peraturan kelas yang sudah ada. Jadi budaya positif itu turun dianya, berkesinambungan dianya. Kita lanjut Bapak Ibu. Ini contoh kesepakatan kelas yang ada. Kami kesempatan kelas datang tepat waktu dan mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, sudah kegiatan aktif dalam pembelajaran. Kesepakatan kelas yang lainnya, kami guru saling menyayangi, kami murid semangat belajar, kami murid peduli dengan teman-teman. Ini contoh keyakinan kelas dalam bentuk kesepakatan. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Baik. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah sebelum pelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Kalau penggunaan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Maaf. Ya, kira-kira contoh keyakinan kelas yang bisa kita tuliskan apa Bapak Ibu? Saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Wah, karena waktu sudah tidak banyak. Contoh seperti ini Bapak Ibu. Bentuknya tanggung jawab, menghormati orang lain dan berkomitmen untuk keselamatan, inti untuk kesehatan, menghormati orang yang bersabar, kesehatan dan keselamatan, jangan berlari keselamatan dan keamanan. Itu keyakinan kelas yang dimunculkan dari peraturan yang ada. Begitu Bapak Ibu. Oke. Kebutuhan dasar manusia. Manusia itu Bapak Ibu punya 4 kebutuhan dasar, yaitu kasih sayang diterima, sense of belonging. Dia punya kekuasaan, power. Berikutnya dia ingin kesenangan. Berikutnya dia freedom, punya kebebasan. Dan terakhir namanya survival atau bertahan hidup dalam kesehariannya. Bapak Ibu, di sini ada posisi kontrol buku yang yang akan diberikan bagi kita, dan ini sudah disepakati. Apa posisi 5 posisi kontrol bagi guru? 5 posisi kontrol bagi guru yang pertama menghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Bagian mana kita? Contohnya menghukum, menghati, menunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau pembuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya. Tuh, ibu kecewa nih dengan kalian. Itu dia contoh bentuk pembuat rasa bersalah. Kalau teman, posisi kontrol sebagai teman, membuat seakan-akan kita tuh teman dengan muridnya. Seakan-akan apapun yang dilakukan murid kita bisa tolerir. Berikutnya pemantau. Kita hitung mengukur. Ibu tunggu ya, apabila dalam sekian waktu, sekian menit itu tidak terjadi. Nah, itu dalam bentuk situasinya pemantau. Manajer, kalau manajer bentuknya kita mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya adalah kita kembali lagi kepada kita. Di bagian manakah kita, Bapak dan Ibu? Apakah sebagai ego, pembuat rasa bersalah? Apakah sebagai teman? Apakah sebagai pemantau? Ataukah kita sebagai manajer? Situasinya seperti ini. Pertanyaannya, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kan membuat orang bersalah posisinya, ya kan? Kontrol kita sebagai orang bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kita menghukum dia. Ayolah lakukan demi ibu nih. Itu teman. Ya Bapak Ibu ya. Nanti saya kasih situasinya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu pemantau, hadiah. Gitu dianya, hadiah atau bentuk-bentuk reward yang lainnya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah hari ini? Itu dalam bentuk manajer. Kamu selalu yang paling terakhir dalam bentuk penghukum. Baik Bapak Ibu. Itu bentuk situasinya ya. Oke. Ini yang ditawarkan dari segi 3 institusi.
untuk bentuk kontrol guru tadi. Pertama, kita stabilkan identitasnya. Kalau siswa punya masalah nih, sebenarnya segitiga restitusi ini tidak wajib guru BP saja. Kita bantu mereka bahwasanya penyelesaian masalah bagi siswa ini dalam budaya positif tidak wajib guru BP saja. Kita juga bisa, yaitu pertama kali yang kita lakukan adalah kita stabilkan identitas. Stabilkan identitas, maksudnya pastilah. Contoh katanya adalah setiap orang itu pasti punya masalah. Setiap orang itu pasti pernah berbuat salah. Kira-kira bagaimana caranya? Apakah ini salah menurut kamu atau tidak? Kita kembalikan kepada mereka. Sudah gitu, setelah kita dapat stabilkan identitas yang terjadi masalahnya, kita lakukan validasi kebutuhan. Contohnya, setelah kita tanyakan tadi kira-kira setiap orang punya masalah, kita tanyakan sama mereka bahwasanya kamu nih berbuat ini pasti punya alasan. Dengan Bu Siti, ya kan Bu, kayak tadi Bu, kira-kira alasannya apa? Hujan tadi Bu, bocor sepeda motornya, pasti punya alasannya. Yang terakhir kita menanyakan pernyataan. Kira-kira cocok nggak kira-kira apa yang kamu lakukan ini setelah contohnya dalam keyakinan kelas ini cocok nggak tadi? Keterlambatan tadi, kira-kira menghardik tadi, seperti itu. Jadi dalam segitiga restitusi kita sebagai guru kita tanya dulu, stabilkan identitasnya, udah gitu validasi dulu masalahnya. Setelah tahu validasi masalahnya, baru kita lakukan keyakinan bahwasannya ini benar atau salah. Dan usahakan dalam segitiga restitusi tadi anak-anak membantu kita bantu anak-anak untuk mencari kira-kira Pak, Bu, jawaban dari masalah saya harus seperti ini, harus seperti itu. Secara tidak sengaja kita buat anak-anak untuk berpikir kritis. Kita buat anak-anak untuk berpikir bahwasanya oh iya ya saya salah. Jadi membuat anak-anak merasa mengatakan mereka salah itu memang agak berat. Ini situasinya. Menstabilkan identitas. Ini kata-kata yang muncul guru yang akan disampaikan guru. Berbuat salah itu hal manusiawi, tidak ada manusia sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti menyelesaikan masalah ini dan sampai terakhir. Ini contoh Bapak Ibu ya yang sudah dibuat dalam bentuk menstabilkan identitas. Maksudnya menstabilkan identitas itu kita kasih sama siswa murid kita, peserta didik kita bahwasannya ini loh masalahnya. Oke, lanjut. Kita bahas validasi kebutuhannya, membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya di tengah melakukan kesalahan. Kira-kira kebutuhan dia apa? Pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan? Apa anak itu mau kuasa dia? Contohnya dia mau suka hati berbuat itu bentuk penguasaan. Atau bebas, aku bebas aja lah. Mau cabut kah, jam sekian aku mau pulang kah, contohnya. Apa mereka memang butuh rasa kasih sayang? Kadang-kadang seperti yang dibilang Ibu tadi, bahwasanya di rumah itu banyak masalahnya. Berikutnya, apakah dia mau untuk bersenang-senang aja atau bertahan hidup? Ini contohnya, guru berkata apa? Ini contohnya Bapak Ibu dalam bentuk validasi tindakan kebutuhannya. Oke, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru, ini contohnya menanyakan keyakinannya. Contohnya, nilai apa yang kita percaya dalam kelas atau sekolah, nilai universal apa yang kita sepakati. Kira-kira kelas ideal itu seperti apa sih? Atau kamu ingin jadi seperti apa? Nah, begitu. Begitu Bapak Ibu. Oke, ini yang terakhir, intervensi dalam waktu 30 detik. Maksudnya begini, kegiatan segitiga restitusi tadi sebenarnya nggak panjang dehnya, waktunya sebentar, dan kita juga nggak marah-marah. Kita juga nggak perlu naik tensi, kita juga nggak perlu naik sasak kalau bahasa orang kita kan. Bahwasanya anak itu berbuat salah, kita hukum, kita jadikan bahan percobaan contohnya. Begitu Bapak Ibu. Oke. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah kamu sekarang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah perilaku kamu saat ini menjadi lebih sangat membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Dan sampai terakhir, apakah kamu inginkan peraturannya apa? Bapak Ibu,
Dalam segitiga distribusi yang diharapkan dari anak-anak adalah bahwasannya secara tidak sengaja kita membantu mereka untuk memberikan keputusan terbaik pada diri mereka sendiri, sehingga apa yang kita inginkan dari disiplin positif tadi, siswa tadi bisa minimal berubah karakter menjadi karakter yang lebih baik sesuai dengan keinginan pendidikan kita, yaitu mengembalikan mereka kepada profil pelajar Pancasila. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu penyampaian yang mau saya berikan tentang disiplin positif. Banyak kekurangan pasti, karena itu sifatnya manusia. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa lah. Terima kasih buat Ibu atas perhatiannya. Terima kasih buat Bapak dan Ibu serta kita semua buat perhatiannya dan aksi nyata dari calon guru penggerak angkatan 9 tahun 2023. Semoga apa saja yang diimbaskan kepada kita bisa kita implementasikan, terutama buat teman-teman yang mau bergabung di CGP angkatan 11 tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Ada yang menyala hari ini pagi-pagi buang air besar. Ada yang pusing-pusing kepalanya setelah hari Minggu beristirahat. Ada? Oke. Pada pertemuan kali ini seperti biasa kita membahas materi. Tapi kali ini sebelum itu kita bahas yang namanya dulu keyakinan kelas. Pertanyaan saya adalah kira-kira di antara semua anak siswa saya yang cantik dan ganteng-ganteng ini, kira-kira ada nggak yang tahu apa itu keyakinan kelas? Ayo silakan di browsing juga boleh. Kira-kira tahu nggak apa itu keyakinan kelas? Ini kan judulnya keyakinan kelas kan? Ya kan? Kira-kira ada yang tahu nggak apa itu keyakinan kelas? Oke, saya sederhanakan lagi. Kira-kira tahu nggak peraturan? Apa itu peraturan? Apa itu peraturan? Kira-kira peraturan kelas? Contoh, udah tuliskan peraturan kelas dari sini kemarin kan? Sudah. Apa contoh peraturan kelas yang ada di kelas 11 APHP ini? Contohnya? Apa? Memakai pakaian sesuai hari. Habis itu apa lagi? Apa? Iya, betul. Apa lagi? Iya, diam aja. Jangan ragu. Tidak boleh makan saat jam pelajaran. Itu kan peraturan kan yang sudah dibuatkan. Oke. Kalau keyakinan kelas sama peraturan mirip-mirip sebenarnya. Lebih kurangnya sebenarnya apa yang terdapat di keyakinan itu juga terdapat di peraturan. Tapi dalam bentuk keyakinan dia bentuknya adalah bentuk keyakinan ini adalah sebagai tanggung jawab pribadi dan moralmu. Ada nilai-nilai di situ. Contohnya keyakinan kelasnya itu adalah pertama, sesama teman saling menghormati dan menjaga perasaan. Contohnya tidak boleh membuli. Itu kan termasuk keyakinan tuh. Udah gitu, sesama teman juga atau antar kelas juga tidak boleh yang namanya saling ejek mengejek. Itu kan termasuk keyakinan yang harus ditanamkan. Apa bentuknya? Bentuknya adalah berbentuk tanggung jawab. Tapi dalam keyakinan ini yang dimunculkan adalah kalimat positif. Contoh, waktu ujian sesama teman tidak boleh apa? Tidak boleh nyontek. Habis itu tidak boleh apa lagi? Tidak ujian ya, berdiskusi. Apa lagi? Kan muncul bahasa tidak boleh, jangan, tidak boleh, jangan. Tapi dalam bentuk keyakinan kelas ini yang dimunculkan adalah kalimat positif. Contohnya, tidak mencontek. Apa kata yang cantik atau kata yang bagus untuk kalimat tidak mencontek?
Ayo. Ayo dong. Munculkan dong idenya. Ayo. Tidak boleh mencontek, apa tuh namanya? Jangan pakai bahasa dilarang. Meniru. Lebih keren, lebih bagus lagi bahasanya. Meniru betul, tapi ada yang enggak yang lebih bagus lagi? Bu, melihat apa melihat itu? Udah apa lagi? Coba kalau tidak boleh mencontek, bahasanya ganti jujur. Jujur benar nggak kira-kira? Jujur ya? Jujur, oke. Sudah gitu. Masuk jam pelajaran, tidak boleh terlambat. Ayo, bahasanya apa yang cantik? Selain itu, tepat waktu. Selain tepat waktu, ayo. Satu kata dia. Satu kata. Ayo. Ayo dong. Kelas 11 dulu. Hah? Disiplin, pinter. Oke, itu kan kalimat positif kan? Jujur kan nggak ada bahasa disiplin, tidak boleh terlambat. Ya sama kan dengan disiplin kan? Berarti kan tidaknya dibuang kan? Dia bilang kalimat positif. Abis itu satu lagi, apa lagi contohnya? Ayo. Ayo. Ayo, contohnya. Kalau bahasanya, bahasa tidaknya begini, bahasa negatifnya. Tidak boleh ganggu teman. Ayo. Ayo, bahasanya apa? Kira-kira. Kalau tadi, kalau kita nggak boleh datang terlambat, tidak boleh datang terlambat, namanya disiplin. Tidak boleh mencontoh, namanya jujur. Kalau tidak boleh mengganggu teman, apa bahasanya? Apa? Ayo. Ayo. Coba bahasanya saling menghargai. Positif nggak? Ya. Positif ya? Oke. Tugasmu ada sekarang. Saya minta anak saya yang cantik dan ganteng-ganteng ini di kelas 11 APHP ini, coba tuliskan satu keyakinan kelas, satu aja, per orang satu. Tapi dalam bahasa yang positif, tidak, jangan pakai bahasa tidak, nggak boleh pakai bahasa jangan, itu dihilangkan ya, please itu dihilangkan, please itu dihilangkan. Coba menggunakan bahasa itu. Oke, bisa kira-kira? Pak, bingung Pak? Kan bisa? Bisa nggak? Bisa nggak kira-kira? Bisa. Oke. Saya kasih waktu lebih kurang 5 menit. Saya bagi kertas ini. Yang laki-laki pakai warna pink atau yang perempuan pakai warna pink? Perempuan pakai warna pink ya. Oke. Saya tuliskan. Saya kasih bagi satu persatu. Oke. Satu aja ya. Tapi tolong usahakan jangan pakai bahasa tidak atau jangan pakai bahasa jangan. Nanti setelah itu, setelah ambil, tuliskan biasa. Yang nggak tahu pakai. Oke, beres. Yang perempuan ini, yang laki-laki pakai warna kuning. Oke ya. Nanti kita simpulkan mana aja yang cocok sesuai. Banyak itu banyak. Oke, saya bagikan kertasnya. Silakan ambil pulpennya. Dicatatlah pulpennya. Bahwasannya kita akan membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Yang laki-laki warnanya kuning ya? Tadi ya, maaf ya. Saya mau bagikan yang pink pula. Oke. Yang laki-laki kuning, yang perempuan sesuai dengan modelnya. Jadi senang dengan yang pink. Silakan catat satu aja. Keyakinan kelas yang menurut kamu kira-kira cocok dibagikan di dalam keyakinan kelas kita masing-masing. Silakan kakak. Oke, silakan. Silakan catat ya. Silakan catat, untuk ragu-ragu keyakinan kelasnya itu apa aja yang menurutmu ada disiplin, ada jujur, ada tanggung jawab, ada mandiri, ada harus kreatif. Coba pikir dulu, menurutmu apa yang cocok? Ayo. Jangan ragu-ragu ya.
Usahakan tulisannya jangan kecil-kecil, besar aja. Sudah siap kira-kira? Oke, di sini sudah saya siapkan kertas untuk menempelkan keyakinan kelasnya. Sudah saya siapkan kertas untuk menempelkan keyakinan kelasnya. Bagi siapa yang sudah selesai silakan ditempelkan. Nanti kita rangkum apa aja. Silakan tempel. Satu-satu aja. Silakan tempatnya di mana. Nah, guru juga bisa, tapi jangan saling menimpa ya. Bisa, insya Allah bisa. Pelan-pelan. Ya, nggak apa-apa. Kalau salah, terbalik, ini ganti bisa ini. Ini ada kertasnya terbalik. Ya, satu-satu kak, jangan berebut-berebut. Enggak nempel. Sebenarnya nempelnya ganti ambil kertasnya. Ya, terbalik ambil kertasnya. Nih. Ya. Kalau salah kebalik dianya di kertasnya, silakan diganti. Nah ini nah, kalau mau diganti. Ya. Silakan. Yang ditempel ini, ya, cuman nulisnya dibaliknya seharusnya. Di sini tulisnya juga salah. Nulisnya di sini. Gitu. Ini kan tempel lengket, nulisnya dibaliknya. Gitu. Ada tempel. Oke, silakan ambil. Kalau salah diambil ganti boleh. Nggak apa-apa, nggak dilarang. Kertasnya masih banyak. Apa? Nggak apa-apa, itu hanya tempelan aja. Ini hanya bentuk keyakinan kelas kita. Nanti kita rangkum posisinya. Ayo, yang belum silakan tempel. Yang sudah terima kasih. Nanti kita rangkum di sini. Hah? Kebalik kak sebenarnya. Yang tempelannya dibalik. Itu kebalik dari satu. Udah, biar aja nggak apa-apa. Nulisnya di belakang sini. Sebenarnya. Bisa. Cepat saya tunggu, yuk. Ini nggak apa-apa, kreatif sih sebenarnya. Dibalik gini kan bisa nih judulnya. Oke, udah kan? Silakan nempel. Udah? Oke. Oke ya. Setelah keyakinan kelasnya kita tulis satu orang satu. Sudah. Oke. Setelah kita tulis, kita rangkum mana yang paling banyak. Ini ada aktif dalam pembelajaran, ada mandiri. Mandiri kita taruh di sini. Siapa yang sama? Sesuai mandiri. Mandiri ada 2 orang. Oke. Sama yang mandiri ya. Mana lagi? Bertanggung jawab. Tanggung jawab. Ini ada juga. Sama. Ada lagi. Pokoknya ada tanggung jawab lagi.
Mana disiplin? Yang saya pegang? Di bawah kuning. Oh ini ya? Iya. Disiplin, saling peduli. Oke. Saling peduli. Mana lagi ya? Mana lagi Bang? Kak? Saling peduli sama saling menghargai kayak mana? Kira-kira? Beda? Beda ya. Saling menghargai ini. Oke. Di bawah ya maunya ya. Biar jangan rapat-rapat kali. Kita ulangi. Oke. Saling menyayangi, cemana? Kakak? Saling menghargai, saling menyayangi. Oke, menghargai dua. Ini ada jujur. Bisa jujur? Kira-kira? Hah? Bisa jujur kira-kira? Saling menyayangi, saling bekerjasama. Ya, bekerjasama. Dan mengikuti dan mengerjakan tugas waktu ini kemana nih? Kemana nih? Hah? Mana? Ke disiplin ya? Oke, kita lanjutkan ke disiplin. Dah. Oke, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, kita bacakan. Saya bacakan keyakinan kelas di 11 HP dan ini kita laksanakan sampai akhir semester ini kan. Semester depan nanti kita akan buat lagi. Apakah sama? Mudah-mudahan sama. Dan biasanya keyakinan kelas ini bentuknya adalah tanggung jawab. Ya Bang ya, ya Kak ya. Ya Kakak yang cantik-cantik dan abang-abang yang keren-keren ini bentuknya berbentuk tanggung jawab. Oke, aku sudah tahu aku wajib mandiri. Berarti saya akan menyelesaikan segala hal itu secara sendiri walaupun bentuknya bertanya sama teman. Bisa kan? Oke, keyakinan kelas kita adalah yang pertama mandiri. Setuju? Setuju enggak? Setuju. Yang kedua bertanggung jawab. Setuju enggak? Sampaikan ya. Yang ketiga disiplin. Bisa? Bisa kira-kira? Bisa. Yang keempat saling peduli. Bagaimana? Bisa nggak? Bisa. Yang kelima jujur. Ayo. Ini jujur nih. Gimana? Bisa jujur? Bisa. Alhamdulillah. Yang keenam saling menyayangi. Saling menyayangi bedakan dengan like or dislike ya. Bedain ya. Saling menyayangi maksudnya kalau ada teman yang sakit bisa nggak dikunjungi? Bisa lah. Tapi dengan syarat minimal dia 3 hari dulu kan. Jangan sampai 1 hari, kita belum tahu kan, kecuali opname kan gitu. Oke, berikutnya bekerja sama dan menjaga. Kira-kira bisa bekerja sama? Bisa ya, orang kalian kan banyak dipraktek kan, bekerja sama kan saling menghargai dengan saling peduli berbeda atau sama deh? Sama atau enggak? Saling menghargai sama saling peduli sama enggak? Sama berbeda atau sama enggak? Berbeda. Kalau peduli apa itu? Peduli sama teman. Kalau temannya kehilangan sesuatu atau temannya nggak jajan dikasih jajan gitu? Iya. Bukan dikasih jajan bentuknya. Ya minimal dibagilah sedikit, ya kan? Oke, saling menghargai berarti pendapat temannya dihargai ya, ya kan? Temannya berbicara sesuatu yang salah, kita benerin ya, bisa ya? Oke, itu juga sama dengan apa namanya? Kita saling menyanyi. Rama, bisa ya Rama? Bisa kira-kira? Nggak nengok kawan sebelah ketemu aja? Enggak ya? Oke, aktif dalam pembelajaran bisa kira-kira? Bisa ya? Bisa ya? Dan terakhir,
berperilaku sopan santun. Ini akhlak nih, karakter. Bisa kira-kira? Bisa, alhamdulillah. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 keyakinan kelas yang kita buat pada semester ini. Kalau memang bisa dan boleh, nanti kamu tanda tangani bentuk keyakinan kelasnya di daftar hadirnya. Sebelumnya kita tepuk tangan dulu. Oke, silakan tanda tangani keyakinan kelasnya. Sudah. Berikutnya buat nama, tanda tangan, nama nomornya. Bisa? Bisa nggak? Dari kakak pertama. Nama, tanda tangan. Silakan. Silakan berikutnya. Lanjut jalan. Silakan tanda tangan bentuk keyakinan kelasnya yang telah kita buat di papan tulis. Oke, lanjut kakak. Ya, belakang. Silakan tanda tangani bentuk keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Lanjut kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mengkojib dari 11 APHP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda, saya dari kelas 11 APHP. Perasaan saya membuat keyakinan kelas senang. Pentingnya dilakukan pembuatan keyakinan kelas sangat penting. Sangat penting dilakukan. Menurut saya penting karena bisa saling bertanggung jawab. Menurut saya penting